Hai, mau nanya dong, kamu pernah ngalamin momen gini gak? Pada suatu sore, kamu nemenin ponakan yang lagi main sama teman-temannya sekomplek. Terus kamu nguping ocehan mereka, dan kamu sadar kalau anak zaman sekarang banyak yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Padahal kamu tahu orang tua mereka ngomongnya pakai bahasa daerah. Artinya meski nggak merantau, para orang tua ini nggak mewariskan bahasa keseharian mereka ke anak-anaknya. Atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Ini fenomena yang unik sih, soalnya kami jadi kepikiran. Apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Iya, serius. Coba deh googling. Atau kalau males, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas bahasa daerah mana yang sedang terancam punah, faktor penyebabnya, sama apa urgensinya membahas tema ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dan tentunya relate buat kita semua. Pada 21 Februari 2015, Swiftki merilis riset yang menarik nih. Menurut analisis penggunaan aplikasi bahasa mereka, ternyata Indonesia adalah negara trilingual terbesar di dunia. Artinya kita punya populasi terbanyak orang-orang yang bisa ngomong 3 bahasa. Keren ya? Menurut laporan itu, 17,4% warga Indonesia terbiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Pastinya berlaku juga buat kamu-kamu yang ada di luar Jawa. Nah, temuan itu bakal lebih menarik kalau disandingin sama riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sepanjang tahun 2011 sampai 2019, mereka melakukan proses identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Lalu menggolongkannya ke dalam 6 kategori. Aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahu nggak, ternyata ada 11 bahasa di Indonesia yang fix dinyatakan punah, alias nggak ada penuturnya. Ini belum termasuk yang rentan atau kritis. Apa artinya kita akan melepas titel sebagai bangsa trilingual terbesar? Masalahnya, problem kepunahan bahasa nggak cuma dialami di Indonesia. Menurut UNESCO, ancaman yang sama juga dihadapi negara-negara yang penduduknya beragam secara etnis dan budaya. Mereka nyatat ada sekitar 7 ribuan bahasa di dunia, dan setiap 2 minggu ada 1 bahasa yang punah. Makanya muncul prediksi 95% dari bahasa yang ada di dunia akan punah atau terancam punah pada akhir abad ke-21. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita pastiin dulu ya jumlah bahasa di Indonesia. Dan kalau 11 diantaranya udah punah, ada berapa yang terancam punah? Kalau ngutip catatan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ada 718 bahasa di Indonesia. Yang sayangnya, menurut peneliti LIPI Obing Katubi, 400 diantaranya terancam punah. Terutama bahasa-bahasa yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa? Jawabannya kami dapetin dari obrolan bareng Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit. Saya pernah datang misalnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda gitu. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing kan. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya kan anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada penuturnya. Pertanyaannya, kemana para penutur bahasa daerah di era kekinian? Gak kemana-mana kok, masih ada. Cuma regenerasinya aja yang nampak kurang mendukung. Salah satunya tercermin dari fenomena orang tua yang milih buat gak mewariskan bahasa daerahnya ke anak-anak mereka. Setidaknya secara gak langsung ya. Dan didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Misalnya karena alasan tempat tinggal, sekaligus efek dari perkawinan antar suku. Bayangin, ada cewek asal Bukit Tinggi yang nikah sama cowok asal Makassar. Mereka ketemuan di Jakarta, kerja di Jakarta, dan tinggalnya juga di Jakarta. Jadi ya make sense kalau anak mereka diajarinya bahasa Indonesia buat memudahkan interaksi sehari-hari. Bahkan kalau lingkungannya mendukung, si anak ini bisa pakai bahasa gado-gado ala anak Jaksel. Terutama kalau dia tumbuh di keluarga yang memandang skill berbahasa Inggris juga gak kalah penting. Keluarga bukan satu-satunya sumber pembelajaran bahasa. Sekolah, tempat nongkrong, lingkungan tempat tinggal juga ikut berpengaruh. Nah, kalau ngutip Aminuddin, nasib semua bahasa tergantung dari relevansinya di kehidupan sehari-hari.
Mereka punya pikiran, ngapain harus ngomong pakai bahasa daerah, ngapain saya harus menguasai bahasa daerah lagi. Terus sekarang sudah zaman global, segalanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak akan menggunakan lagi balik ke kampung gitu. Nah ini kan sikap ya, sikap berbahasa gitu. Yang kunci utamanya ini ada pada orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak menyadari lagi gitu ya, untuk mewariskan ini kepada anaknya, maka bahasa itu akan ya satu keluarga satu misalnya mati gitu ya, bahasa itu di situ berhenti pada generasi itu. Ya kalau satu gitu. Tapi kalau keluarga itu misalnya ada ratusan, ada ribuan, satu generasi ya itu tidak akan lagi menggunakan bahasa daerah begitu. Mungkin kamu ada yang protes. Ya elah soal bahasa doang, mau pakai bahasa apa aja kan yang penting komunikasinya lancar. Ya bener, kita gak sedang mendikte bahasa mana yang paling baik kok. Tapi beda urusannya ya kalau nggak mau pakai bahasa daerah karena dianggap nggak keren, kampungan. Jadinya juga selalu berusaha biar logat aslinya gak kedengeran. Padahal bahasa daerah kan bagian dari identitas kita ya. Ngapain malu? Apalagi menurut para ahli bahasa daerah itu lebih dari sekedar alat berinteraksi. Coba kita simak pendapatnya Liane Hinton, ahli bahasa dan penulis buku Language Revitalization and Overview. Menurut Liane, punahnya satu bahasa sama kayak punahnya satu peradaban. Alasannya, karena bahasa adalah kunci buat mengakses segala jenis pengetahuan. Mulai dari gejala alam, sejarah, teknologi, obat-obatan, sampai ke cerita-cerita kuno. Satu lagi nih, bahasa daerah ikut memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya, tahu nggak nama garis di antara hidung dan mulut yang bentuknya kayak parit? Bahasa Melayu yang jadi dasar bahasa Indonesia kebetulan nggak punya kosakatanya. Sementara di dunia kedokteran ada istilah filtrum, tapi ini juga nggak dibakukan. Untungnya orang-orang Minang punya istilahnya, namanya oreng. Kosakata itu kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia. Dan sekarang kamu bisa cek sendiri di KBBI. Menarik ya? Nah, pemerintah udah ngapain aja buat melindungi bahasa daerah? Badan Bahasa masih menjalankan program konservasi dan revitalisasi. Mereka melakukan pencatatan kosakata, nerbitin kamus bahasa daerah, membentuk komunitas pelestari, dan mengadakan penelitian lanjutan. Cuma ya lagi-lagi, tantangannya adalah mindset masyarakat terhadap bahasa daerahnya sendiri. Sebab itulah yang akan menentukan jumlah penuturnya di masa depan. Kalau misalnya 718 bahasa daerah itu perlu direvitalisasi. Nah, dari sisi istilahnya itu dari sisi keilmuan itu tentu saja karena bahasa daerah itu adalah aset gitu ya, maka itu layak untuk direvitalisasi. Tapi secara politis misalnya, masyarakat tidak mau gitu ya menggunakan bahasa itu karena sudah tidak banyak dipakai lagi gitu ya, secara sosiologis juga tidak berguna gitu untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap bahasa dari masyarakat itu akan menentukan apakah bahasa itu layak untuk direvitalisasi atau tidak. Ngomong-ngomong soal bahasa, aku jadi ingat satu slogan yang katanya intisari dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa kebangsaan. Bunyinya gini, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Kamu setuju nggak? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!